Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Nesila Wardani dengan NIM 24061111387. Saya berasal dari kelas Agribisnis A. Di sini saya ingin membuat suatu video presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang diampu oleh Bapak Maiki. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses adopsi inovasi. Materi ini penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana masyarakat ataupun masyarakat tersebut menerima suatu inovasi, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu latar belakangnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu latar belakang ataupun pendahuluan dari materi yang saya ingin paparkan, yaitu perkembangan inovasi di berbagai bidang kehidupan tidak selalu diterima oleh masyarakat individu. Setiap orang memiliki pertimbangan tersendiri dalam memutuskan apakah suatu inovasi itu layak untuk diadopsi ataupun tidak. Kecepatan dan keberhasilan adopsi tersebut sangat berpengaruh oleh dua aspek utama, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri adopter serta faktor eksternal yang datang dari lingkungan sosial ataupun kondisi sekitar. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting agar proses difusi inovasi dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam mendukung perubahan perilaku, peningkatan produktivitas, serta penerapan teknologi baru di berbagai sektor kehidupan. Materi selanjutnya itu faktor internal dalam adopter. Nah, faktor internal dalam adopter ini memiliki beberapa poin. Yang pertama ada karakteristik pribadi, kapasitas ekonomi, psikologis dan motivasi, serta sikap terhadap inovasi. Pada karakteristik pribadi ini, usia, pendidikan, dan tingkat pengetahuan maupun pengalaman hidup. Dalam kapasitas ekonomi ini, terdapat pendapatan, kepemilikan aset maupun investasi. Dan juga dalam psikologis dan motivasi ini terdapat minat belajar, keberanian mengambil resiko, keterbukaan terhadap perubahan, sikap terhadap perubahan, dan yang terakhir ada sikap terhadap inovasi ini apakah bersifat progresif ataupun konservatif. Nah, pada pendidikan ini, tingkat pendidikan itu berpengaruh pada kemampuan seseorang memahami informasi baru tersebut. Individu dengan pendidikan yang tinggi biasanya lebih cepat menyerap pengetahuan dan menilai informasi secara rasional. Sebaliknya, tingkat pendidikan rendah itu dapat membuat seorang ragu ataupun lambat dalam menerima perubahan karena kurangnya pemahaman tersebut. Selanjutnya di sini ada usia. Usia ini usia muda, lebih cenderung terbuka, berani mencoba, dan cepat mengikuti perkembangan baru. Sementara itu, usia yang lebih tua itu sering berhati-hati dalam membutuhkan waktu lama untuk mempertimbangkan risiko. Walaupun demikian, orang yang lebih tua itu sebenarnya biasanya dia lebih bijak dalam menilai suatu kebermanfaatan inovasi tersebut. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman di sini sebelumnya menjadi dasar penting dalam pengambilan ataupun penerimaan informasi. Individu yang pernah mencoba hal baru akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebaliknya, mereka yang belum terbiasa dengan teknologi ataupun ide-ide baru yang cenderung menolak karena rasa takut ataupun kurang percaya diri. Di sini selanjutnya ada pendapatan dan ekonomi. Kondisi ekonomi ini juga menentukan kemampuan seseorang untuk mengadopsi inovasi. Misalnya, petani ini dengan modal cukup dapat membeli alat pertanian modern. Sementara, ekonominya yang terbatas ini harus menunda ataupun bahkan menolak informasi tersebut. Jadi, semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula peluang adopsi tersebut. Dan yang terakhir ada motivasi dan kepribadian. Motivasi dan kepribadian ini yaitu motivasi, rasa ingin tahu ataupun sikap terbuka terhadap perubahan dan kecepatan adopsi tersebut. Individu yang memiliki jiwa progresif ataupun berani mengambil resiko dan berorientasi ke depan lebih mudah menerima inovasi. Sebaliknya, individu yang konservatif dan enggan berubah, dia akan lebih sulit mengadopsi hal-hal yang menurut dia sulit tersebut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor eksternal dari lingkungan tersebut. Yang pertama ada sifat inovasi, di mana sifat inovasi ini dengan keunggulan yang relatif
lebih baik dari cara lama tersebut, sesuai dengan kebutuhan, mudah dipahami, bisa diuji coba, lebih cepat diterima masyarakat. Dan juga jika inovasi rumit, mahal, ataupun tidak sesuai kebutuhan, kemungkinan adopsinya rendah. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Cara penyampaian informasi ini sangat menentukan karena media massa seperti televisi, radio, ataupun internet dapat menjangkau masyarakat luas. Sementara komunikasi tatap muka dari penyuluh ini, pemimpin lokal maupun sesama anggota kelompok sering lebih efektif karena adanya interaksi langsung dan kepercayaan personal terhadap petani tersebut. Selanjutnya ada sistem sosial, di mana sistem sosial ini ada nilai, norma, dan kebudayaan di masyarakat berpengaruh besar terhadap perubahan inovasi. Nah, misalnya di sini masyarakat dengan budaya yang terbuka akan lebih cepat mengadopsi. Sebaliknya, jika inovasi tersebut dianggap bertentangan dengan norma, maka proses adopsi ini akan berjalan lambat ataupun tidak ataupun bahkan ditolak. Selanjutnya di sini ada pemimpin opini, di mana tokoh masyarakat, pemimpin kelompok, penyuluh maupun influencer memiliki pengaruh besar. Jika contoh tersebut menerima dan menggunakan informasi dengan baik, maka orang lain akan cenderung lebih mengikuti mereka tersebut. Jika tokoh tersebut menerima dan menggunakan inovasi tersebut, maka orang lain akan cenderung lebih mengikuti mereka. Nah, mereka itu berperan sebagai panutan dan penggerak dalam proses difusi inovasi tersebut. Yang terakhir ada sumber kepercayaan, di mana kepercayaan terhadap sumber inovasi ini memiliki pengaruh yang besar untuk mempengaruhi penerimaan inovasi. Informasi dari lembaga resmi, universitas, ataupun pemerintah biasanya lebih percaya dibandingkan kabar dari sumber yang tidak jelas. Kejelasan dan keakuratan informasi ini akan mempercepat keputusan adopsi tersebut. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam adopsi inovasi. Di mana yang pertama ini ada adopsi penuh, di mana adopsi penuh ini inovasi diterapkan secara menyeluruh tanpa perubahan. Misalnya, petani ini langsung menggunakan seluruh metode baru dalam bercocok tanam. Nah, itu dinamakan dengan adopsi penuh. Selanjutnya ada adopsi parsial, di mana hanya sebagian dari inovasi yang digunakan. Contohnya, hanya seseorang ini hanya mengadopsi satu fitur teknologi dan mengabaikan fitur-fitur lainnya. Ini dimaksud oleh adopsi parsial. Selanjutnya ada adopsi cepat, di mana adopsi ini biasanya terbuka, memilih keberanian mencoba, dan sering dijadikan contoh oleh orang lain. Mereka menjadi penggerak utama penyebaran informasi tersebut. Selanjutnya ada adopsi lambat ataupun later adopter, di mana golongan ini membutuhkan waktu lama untuk mempertimbangkan inovasi. Biasanya mereka ini menunggu bukti nyata keberhasilan dari orang lain terlebih dahulu. Nah, ini dinamakan dengan adopsi lambat ataupun late adopter. Yang selanjutnya ada non-adopter. Non-adopter ini orang ataupun kelompok yang menolak inovasi baik karena tidak sesuai kebutuhan ataupun keterbatasan biaya ataupun takutnya terhadap risiko yang akan muncul ke depannya. Nah, baik, masuk kita kepada materi yang terakhir, yaitu proses adopsi dan inovasi. Yang pertama ada kesadaran atau awareness, di mana pada tahap ini individu ini mulai mengetahui adanya suatu inovasi. Informasi biasanya diperoleh dari media, massa, maupun penyuluh ataupun pengalaman dari orang lain. Namun, pada tahap ini individu belum memiliki pemahaman mendalam, hanya sebatas mengenal bahwa inovasi tersebut ada. Nah, itu yang dinamakan dalam kesadaran. Proses yang kedua ada ketertarikan ataupun interest, di mana setelah sadar adanya inovasi, timbullah rasa ingin tahu. Individu ini mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai manfaat, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangan inovasi tersebut. Jika informasi yang diperoleh itu menarik dan meyakinkan mereka, maka ketertarikan itu akan semakin meningkat. Selanjutnya di sini ada evaluasi atau evaluation, di mana pada tahap ini individu ini mulai menimbang-nimbang. Mereka akan membandingkan inovasi dengan cara yang lama yang sudah digunakan. Pertanyaan yang muncul biasanya, apakah inovasi ini lebih baik? Apakah sesuai kebutuhan saya? Ataupun apakah biasanya sepadan dengan manfaatnya? Keputusan sementara mulai terbentuk pada evaluasi ini. Selanjutnya ada uji coba atau implementation, di mana individu ini mulai mencoba inovasi dalam skala kecil
untuk melihat hasil nyatanya. Misalnya nih, petani ini mencoba pupuk baru di sebagian kecil lahannya sebelum menerapkannya di seluruh lahan. Nah, hasil coba ini sangat berpengaruh terhadap keputusan akhir mereka. Selanjutnya ada adopsi atau adoption. Nah, jika uji coba ini berhasil dan mereka memberikan hasil yang positif, maka individu ini akan memutuskan untuk mengadopsi inovasi ini secara penuh. Inovasi ini akan diterapkan secara konsisten dan keberlanjutan, dan pada tahap ini juga keyakinan terhadap manfaat inovasi ini akan semakin kuat. Oke, masuk kita bagian terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini yaitu proses adopsi inovasi ini merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini seperti pendidikan tadi, pengalaman, motivasi, usia, dan kondisi ekonomi mempengaruhi kesiapan individu itu menerima perubahan. Nah, sementara faktor eksternal ini meliputi sifat inovasi, seluruh komunikasi, dukungan sistem sosial, peran pemimpin opini, dan sumber informasi yang membentuk lingkungan penerima inovasi tersebut. Kombinasi ini keduanya menentukan cepat atau lambatnya inovasi ini dapat diterima. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, strategi penyebaran inovasi akan mudah dirancang, lebih efektif, sehingga inovasi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat maupun organisasi yang melakukannya. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.